Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari materi pembelajaran di minggu kedua. Kalau di video sebelumnya, saya menjelaskan berkaitan dengan konseptual framework dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, sesuai dengan yang ada di RPS, kita akan membahas terkait dengan rekonsiliasi dari bank statement atau bank balance ya. Dan kalau teman-teman mungkin melihat di buku itu memang materi terkait dengan rekonsiliasi kas dan bank itu tidak cukup banyak, mungkin hanya sekitar ada 5 slide. Nah, ini saya coba untuk menjelaskan secara lebih detail. Jadi, silahkan untuk bisa diperhatikan dan di akhir penjelasan saya nanti akan ada apa namanya penugasan terstruktur ya. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar soal rekonsiliasi kas dan bank. Kita akan memulai dari definisi dari rekonsiliasi kas dan bank. Di sini dikatakan bank reconciliation is the process of matching the cash balance recorded in the company's book, such as cash or bank account in the general ledger with the balance of the bank statement on a given date and explaining the cause of any difference until the two connect. Jadi rekonsiliasi bank ini merupakan sebuah proses untuk mencocokkan saldo kas yang tercatat dalam pembukuan perusahaan. Bisa saja perusahaan itu awalnya menulis kas ataupun kas di bank akunnya di dalam buku besar. Jadi kedua akun itu akan dicocokkan, kemudian dibandingkan dengan saldo pada laporan bank yang sesuai dengan tanggal tertentu dan menjelaskan penyebab kenapa bisa terjadi perbedaan sehingga keduanya harus dibandingkan ya. Dan di dalam laporan kas dan bank dan juga laporan kas perusahaan itu suatu hal yang biasa ketika terjadi perbedaan dan rata-rata perbedaannya itu memang disebabkan oleh selisih waktu dalam pencatatan pelaporan dari kas yang ada di bank dan juga kas yang ada di perusahaan ya. Di sini kita akan bahas kenapa kok bisa terjadi perbedaan dan sudah dikatakan ya differences are usually normal. Jadi ketika ada suatu perbedaan itu adalah sesuatu yang sifatnya normal. Tapi tentu saja harus dilakukan penyesuaian, baik itu oleh perbankan kalau misalnya pihak perusahaan yang salah melakukan pencatatan atau sebaliknya. Bisa juga dilakukan penyesuaian dari pihak perusahaan apabila ternyata perusahaan salah dalam mengakui suatu nominal transaksi tertentu. Dan di sini juga dikatakan bahwa terjadinya selisih itu datang dari pencatatan yang tidak sama ya, yang dikaitkan soal waktu pencatatannya. Nah, contohnya ada beberapa yang bisa menyebabkan perbedaan antara catatan yang dipegang oleh perusahaan ataupun yang ada di perbankan. Yang pertama itu adalah deposit in transit atau disebutnya itu adalah setoran dalam perjalanan. Dan deposit in transit itu dimaknai atau bisa terjadi ketika perusahaan telah mencatat adanya setoran ya. Setoran itu bisa saja dia mendapatkan uang cash dari eh, customer perusahaan atau bisa saja dari transaksi yang lain, tetapi ada sejumlah nominal yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum tercermin dalam laporan bank, sehingga perbankan perlu melakukan penambahan atau penyesuaiannya dengan menambahkan jumlah saldo kas yang ada di bank. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan outstanding check atau cek yang belum dicairkan. Nah, cek atau transfer ini telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum didebit oleh pihak perbankan. Nah, sehingga penyesuaiannya si pihak perbankan juga perlu melakukan pengurangan ya, karena kalau misalnya perusahaan menerbitkan suatu cek biasanya kan akan dicairkan oleh lawan transaksinya, dan dalam hal ini mungkin adalah supplier perusahaan atau orang yang memberikan pinjaman atau memberikan kewajiban kepada perusahaan, sehingga perusahaan biasanya sudah mengkredit akun mendebit akun dari account payable-nya, tetapi perusahaan belum melakukan pengurangan kasnya, maka si perusahaan perlu melakukan debit atas jumlah kas yang ada di perbankan. Dan untuk
debit dan kredit dalam perbankan itu berlaku kebalikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di keuangan perusahaan itu biasanya kalau ada kas masuk sifatnya adalah debit, tetapi kalau di perbankan kalau misalnya ada suatu penarikan justru perbankan itu akan mendebit. Kenapa bisa demikian? Karena bagi perbankan perusahaan itu adalah nasabahnya ya. Jadi ketika kita melakukan penyetoran uang di bank itu justru akan seperti sebuah hutang bagi perbankan sehingga kalau kita melakukan penyetoran justru akan dikredit, ketika kita melakukan pengambilan justru bagi perbankan itu dikredit sehingga hal ini saya harap tidak memberikan kebingungan bagi teman-teman ya karena perbankan akan melihat customer atau nasabahnya itu sebagai sebuah transaksi hutang ya. Jadi perlu dipahami lagi kalau misalnya nanti ada istilah perbankan melakukan sebuah pendebitan, otomatis pendebitan itu muncul sebagai pengurangan jumlah kas yang ada di perbankan. Kemudian penyebab lain yang mungkin terjadi itu adalah administrative fees atau bank charge ya. Ini dimaknai sebagai biaya administrasi atau biaya bank, yaitu suatu kondisi ketika pihak perbankan itu sudah melakukan pengurangan sejumlah nominal karena biasanya di akhir periode itu akan ada bank charge ya atau biaya jasa yang dilakukan oleh perbankan, tetapi biasanya kalau perusahaan itu belum melihat dari bank statement yang dilampirkan oleh perusahaan, kita tidak akan tahu bahwa oh ternyata ada pengurangan sejumlah nominal yang diakibatkan oleh eh, biaya jasa tersebut. Kemudian ada yang selanjutnya disebut dengan giro interest. Jadi kalau misalnya perusahaan menyimpan sejumlah uang yang cukup besar di perbankan itu berbeda seperti ketika kita sebagai individu menjadi nasabah di suatu perbankan. Kalau kita itu disebutnya adalah tabungan ya, tabungan nasabah. Tetapi kalau perusahaan itu karena akun bisnis biasanya disebutnya adalah giro ya, sehingga di sini ada giro interest atau bunga giro. Dan di setiap akhir periode atau di setiap akhir tahun biasanya juga akan ada bunga yang diberikan oleh perbankan kepada perusahaan. Dan sekali lagi hampir sama seperti bank charge ya. Biasanya si perbankan akan tahu lebih dulu dibandingkan dengan pihak perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan adanya penyesuaian. Kalau tadi bank charge sifatnya adalah mengurangi jumlah nilai kas yang ada di buku perusahaan, kalau giro interest berarti menambah jumlah kas yang ada di buku perusahaan. Nah, selanjutnya yang menyebabkan adanya perbedaan itu ada non-sufficient fund atau NFS atau disebutnya adalah bad check. Kalau di Indonesia itu dimaknai sebagai dana tidak mencukupi atau cek yang bermasalah. Dan di sini dikatakan bahwa the bank rejected the receipt ya. Biasanya perusahaan akan menolak adanya cek yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari customer-nya. But the company has not yet returned them. Jadi kalau misalnya bank sudah melakukan reject atas suatu cek ya perusahaan berarti harusnya mengembalikan nilai piutang yang harusnya tercatat tetapi sudah dihilangkan oleh perusahaan karena dia sudah menerima cek. Tetapi ternyata pada saat cek tersebut akan dicairkan ternyata ceknya bermasalah atau saldonya tidak mencukupi ya. Sehingga ini juga perlu dilakukan penyesuaian oleh perusahaan. Kemudian ada istilah error atau kesalahan dan error ini berbeda dengan penyebab perbedaan yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Error ini bisa disebabkan oleh perbankan ataupun disebabkan oleh perusahaan, bergantung dari sisi mana yang melakukan suatu kesalahan. Dan error ini bisa disebabkan oleh incorrect amount, berarti terjadi kesalahan dalam penginputan jumlah ataupun incorrect date itu juga
bisa terjadi. Harusnya perusahaan itu melakukan pembayaran di bulan depan, tetapi sudah dilakukan pembayaran lebih dini oleh perbankan, ya maka berarti perbankan yang harus melakukan penyesuaian. Tetapi kalau misalnya perbankan sudah melakukan pencatatan, tapi perusahaan belum melakukan pencatatan, atau misalnya melakukan pencatatan tetapi nominalnya salah, maka pihak perusahaan yang harus membuat sebuah penyesuaian. Tetapi harus diingat ya teman-teman ya, bahwasannya nanti akan ada dua output yang akan kita bahas ya, di what is the final output, atau biasanya hal-hal apa saja sih yang menjadi luaran dari kegiatan merekonsiliasi kas antara perusahaan dan juga bank ya. Biasanya hal ini akan menghasilkan dua hal. Yang pertama disebut Bank Reconciliation Report atau laporan rekonsiliasi bank yang berisi saldo menurut perbankan, kemudian harus disesuaikan, bisa berupa penambahan atau pengurangan ya, penyesuaiannya terhadap saldo yang benar ya, atau correct balance. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan adjusting entries ya, in a company's book for unrecorded item ya, melakukan penyesuaian dalam pembukuan perusahaan untuk item yang masih belum dicatat. Dan untuk adjusting entries ini tidak dilakukan untuk semua transaksi ya, tetapi hanya untuk kesalahan yang perlu dilakukan koreksi oleh perusahaan. Kalau koreksi atau sebuah kesalahan yang dilakukan oleh perbankan, yaitu nantinya akan dilaporkan oleh atau disesuaikan oleh perbankan sendiri. Kita tidak perlu membuatkan bagaimana cara penyesuaiannya. Kita hanya fokus untuk melakukan pembuatan penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian ini adalah salah satu bentuk atau form atau tabel yang biasanya digunakan apabila teman-teman harus melakukan bank reconciliation. Kita akan mulai dari baris yang pertama dulu. Di situ ada yang disebut dengan balance per bank statement end of period ya. Jadi di sini dikatakan ada saldo yang dimiliki oleh perbankan ya akhir periode. Nah, di sini teman-teman tinggal menuliskan jumlahnya ada berapa, kemudian ada kolom yang berisi penambahan. Nah, penambahan ini bisa berupa deposit in transit. Deposit in transit tadi kita maknai sebagai setoran dalam perjalanan yang masih belum dicatat oleh perbankan, sehingga perbankan perlu menambahkan suatu nominal yang memang dia belum cantumkan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada undeposit receipt atau cash on hand. Nah, misalnya nih perusahaan itu sebenarnya punya dua nominal. Yang satu dia taruh kasnya di perbankan, yang satu dia pegang uangnya secara kas atau cash on hand ya, berarti kas di tangan. Sehingga pada saat pembuatan rekonsiliasi bank ini juga perlu ditambahkan agar saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di bank itu nominalnya sama. Kemudian yang terakhir itu ada bank error that understate the bank statement balance, atau berarti bank melakukan salah pencatatan lebih kecil ya. Kalau misalnya kesalahannya lebih kecil, ya otomatis bank harus menambahkan suatu nominalnya yang betul. Ada berapa ya? Berarti selisihnya saja yang dicatat, jangan semuanya ya. Misalnya harusnya apa namanya? Ada uang masuk dari suatu transaksi itu 100.000, tetapi perbankan hanya mencatat 10.000 ya, maka yang harus dicatat, yang harus disesuaikan bukan 100.000-nya, tetapi selisihnya. 100.000 kurangi 10.000, oh berarti 90.000 saja yang perlu dicatat. Nah, selanjutnya dari akun penambahan ini silahkan nanti dijumlahkan. Dari akun yang dijumlahkan ini nantinya akan muncul nominal baru ya, yang bersumber dari akun kas yang tercatat di perbankan ditambahkan dengan penambahan-penambahan yang memang belum dicatat oleh perusahaan. Dan jangan lupa, walaupun ini tidak pasti sama juga dengan tadi penambahannya, kita perlu melakukan
pengecekan apakah ada nominal-nominal yang harus dikurangkan. Apa saja misalnya, yang pertama ada outstanding check. Perusahaan sudah menyerahkan sejumlah cek tertentu kepada para vendor kita, tetapi oleh pihak perbankan belum dilakukan pencatatan ya, karena mungkin bisa saja belum dicairkan atau pihak perbankan belum mengetahui adanya penerbitan cek tersebut. Kemudian yang kedua, bank error that overstate the bank statement balance. Berarti ini suatu kondisi si perbankan salah melakukan pencatatan overstate. Ini berbeda kebalikannya dengan yang understate. Kalau overstate berarti harusnya misalnya perbankan harus mencatat 10.000 tetapi dicatat 100.000, maka 90 ribunya harus dikurangkan ya selisihnya, sehingga akan muncul jenis pengurangan tertentu dan nanti akan muncul sebuah saldo yang berasal dari apa namanya bank statement yang diterbitkan oleh perbankan di akhir periode, kemudian ditambahkan dengan yang belum dicatatkan atau perlu dilakukan koreksi pengurangan sehingga muncul nominal baru di sini. Nah, tentu saja setelah dilakukan penyesuaian dari pihak perbankan itu nantinya harus dilakukan penyesuaian juga atau pemeriksaan apakah terjadi kesalahan pencatatan atau transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, kita akan mulai lebih dulu dari penambahannya ya. Jangan lupa juga sebelum kita melakukan pencatatan penambahan ataupun pengurangan di sini perlu dilaporkan berapa sih nilai buku kas dari perusahaannya. Kita tampilkan di sini, ini bisa berupa kas in bank atau cash in bank kalau misalnya kita hanya punya nominal semuanya ditaruh 100% di perbankan, atau misalnya kita juga punya cash on hand itu bisa ditambahkan ya. Kemudian penambahannya ini bisa berupa bank credit and collection not yet recorded in the books. Berarti ada pengurangan ya, ada bank kredit, berarti ada penambahan uang kas dari bank, misalnya saja berasal dari aktivitas perbankan yang dia mengumpulkan piutang misalnya, tetapi belum dicatat dalam pembukuan perusahaan sehingga perlu dilakukan penambahan. Kemudian ada book error that understate the book balance. Jadi ada kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, dia mencatat understate, hampir sama ya, karena kesalahan pencatatan baik understate maupun overstate itu possible untuk dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan ini apabila kita understate, kita harus menyamakan selisihnya sebagai penambah dari jumlah nilai buku kas dari perusahaan. Selanjutnya di bagian deduction atau pengurang itu ada bank charge not yet recorded atau biaya perbankan yang harus dicatat sudah ditampilkan dalam bank statement tapi oleh perusahaan belum dicatat, maka dia harus dikurangkan ya sifat dari biaya atau beban. Kemudian yang terakhir ada penyesuaian akibat kesalahan pencatatan yang overstate atau lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya tercatat di pembukuan perusahaan, sehingga ini perlu dikurangkan. Nah, sama halnya dengan yang tadi ada di back statement ya, keduanya harus dijumlahkan ya. Kalau ini dijumlahkan, kalau ini sebagai pengurang sehingga muncul nominal baru. Dan kedua nominal ini ya dan yang ini itu harus sama ya jumlahnya. Kalau misal keduanya masih belum balance, masih belum cocok, berarti di sana masih ada koreksi yang harus rekan-rekan temukan begitu ya. Ini sebagai controlling apakah bank rekonsiliasinya sudah berjalan dengan benar atau belum. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada Nugget Mining Company book shows a cash balance at the Denver National Bank on November 30, 2025 of $20,502. Jadi di sini dikatakan bahwa catatan akuntansi dari Nugget Mining Company menunjukkan saldo kas di Denver National Bank pada tanggal 30 November 2025 itu jumlahnya sebesar $20.502. Kemudian the bank statement for November shows an ending balance $22,190. Berarti laporan kas di bank di bulan November menunjukkan saldo akhir $22.190. An examination of Nugget accounting record
and November bank statement identified the following reconciliation item, atau pemeriksaan catatan akuntansi Nugget dan laporan bank di bulan November mengidentifikasi item rekonsiliasi sebagai berikut ya. Jadi nanti akan ada beberapa contoh soal dan juga pembahasan yang bisa rekan-rekan ikuti. Kita akan beralih ke soal yang pertama lebih dulu. Di sini dikatakan a deposit of 3,680 that Nugget mailed on November 30 doesn't appear on the bank statement, atau setoran sebesar 3.680 yang dikirim Nugget pada tanggal 30 November tidak muncul dalam laporan perbankan. Nah, dalam hal ini akan ada pertanyaan who should record it, atau siapa yang harus mencatat transaksi ini. Maka jawabannya adalah perbankan ya. Perbankan harus menambahkan sebesar 3.680 ke dalam bank balance ya. Ini nanti akan menjadi komponen penambah dalam saldo bank yang diterbitkan di tanggal 30 November 2025 ya, akan menjadi penambah dari nominal ini gitu ya. Apakah ini harus disesuaikan teman-teman? Jawabannya tidak ya. Yang harus menyesuaikan adalah pihak perbankan. Perusahaan tidak perlu membuatkan jurnal penyesuaian ya. Jadi apakah harus disesuaikan? Jawabannya iya, tetapi perusahaan tidak perlu repot-repot membuat jurnal penyesuaian karena yang akan membuat adalah pihak perbankannya ya. Oke, kemudian yang kedua, check written in November but not charged to the November bank statement ya. Jadi ini ada cek yang ditulis di bulan November tetapi tidak dibebankan ke rekening koran bulan November. Jadi sudah dicatat oleh perusahaan tetapi masih belum dicatat oleh pihak perbankan. Maka who should record it? Siapa yang harus melaporkan ini? Maka jawabannya adalah pihak perbankan ya. Dia harus melaporkan, akan menjadi pengurang dari akun kas yang ada di bank yang 22.190. Ini nanti akan dikurangi semua total cek yang sudah diterbitkan oleh perusahaan tetapi belum dikurangkan oleh pihak perbankan ya. Does this need to be adjusted? Ya, perlu disesuaikan. Hanya saja yang membuat jurnal penyesuaian bukan oleh perusahaan, tetapi oleh pihak perbankan ya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot melakukan contoh penjurnalannya seperti apa. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga dikatakan Nugget has not yet recorded the 600 dollar of interest collected by the bank November 20 on Sequoia Company bonds held by the bank for Nugget ya. Jadi Nugget ini belum mencatat bunga yang diperoleh dari bonds atau obligasi sebesar 600 dolar yang dikumpulkan atau yang istilahnya dikolek ya oleh perbankan pada tanggal 20 November. Sehingga kalau muncul pertanyaan siapa yang harus merecord transaksi ini, maka jawabannya adalah the company ya. Jadi perusahaan yang harus melakukan pencatatan dan juga penyesuaiannya dia atau perusahaan itu harus mencatat sebesar 600.000 di akun bond interest ya, collected by the bank, dan juga kasnya akan bertambah, kemudian pendapatan bunga dari obligasinya juga bertambah, kemudian perusahaan perlu melakukan pembuatan jurnal penyesuaian dengan mendebit akun cash dan mengkredit akun interest revenue nilainya sama-sama 600 dolar. Nah, kemudian di contoh selanjutnya itu ada bank service charge of 18 are not yet recorded on Nugget books, atau biaya layanan bank sebesar 18 dolar ini belum tercatat dalam pembukuan Nugget, sehingga mungkin muncul pertanyaan siapa yang harus mencatat transaksi ini. Jawabannya adalah the company atau perusahaan needs to deduct ya. Ingat, bank service itu hampir sama seperti expense sehingga dia menjadi pengurang dari akun kas yang ada di perusahaan ya. Sumbernya dari mana pengurangnya ya, harus membayar bank service charge ya. Apakah perlu dilakukan penyesuaian? Ya, dan yang harus melakukan penyesuaian adalah perusahaan, sehingga perusahaan perlu membuat jurnal dengan kondisi sebagai berikut: office expense, atau teman-teman bisa menggunakan akun bank service charge nilainya ada 18 dolar dan juga mengkredit akun kas 18 dolar. Nah, kemudian contoh yang kelima, the bank return one of Nugget customer check for $220 with the bank statement marked
not sufficient fund, the bank treated this bad check as a disbursement, ya, sebagai pengeluaran. Who should record this, teman-teman? Jawabannya adalah perusahaan, ya, karena bank itu mengembalikan salah satu cek pelanggan atau customernya si Nugget sebesar $220 karena dananya nggak cukup gitu ya. Jadi kita nggak bisa menerima uang 220 karena lawan transaksi kita ternyata saldonya tidak mencukupi untuk pembayaran ini ya. Sehingga perusahaan itu harus deduct ya, harus mengurangi ya cash balance-nya diakibatkan oleh cek yang tidak cukup ya. Dan bagaimana cara melakukan penyesuaiannya? Maka kita akan mendebit lagi account receivable atau berarti menambahkan adanya piutang yang masih belum diselesaikan oleh customer, nilainya adalah 220, kemudian cash yang harusnya kan kita terima ya, tetapi ternyata belum kita terima sehingga akan ada cash credit nilainya adalah $220. Nah, kemudian contoh nomor 6, Nugget discover that it incorrectly recorded check ini adalah nomor ceknya 7322 written in November for $131 in payment of an account payable as $311 ya. Jadi siapa yang harus mencatat transaksi ini? Jawabannya adalah the company must record an increase in the cash account ya. Jadi perusahaan perlu mencatat adanya peningkatannya atau berarti harus menambah kasnya sebesar 180. Kenapa kok harus ditambahkan 180? Ya karena dikatakan di sini salah melakukan pencatatan ya. Apa namanya, untuk penyesuaiannya sendiri di sini kas harus didebit karena ada penambahan sebesar $180, kemudian account payable-nya juga akan bertambah sebesar $180. Dan selanjutnya di contoh yang nomor 7, a check for Nugget Oil Company in the amount of $175 that the bank incorrectly charged to Nugget accompanied that statement, atau cek untuk Nugget Oil Company senilai 175 yang salah dibebankan oleh bank ke Nugget ini disertakan dalam laporan. Nah, siapa yang harus mencatat transaksi ini? The bank ya, karena yang salah melakukan pembebanan adalah pihak perbankan. Perusahaan nggak tahu kalau misalnya dia tiba-tiba ada pengeluaran kas sebesar 175 ya, transaksi itu tidak ada, sehingga setelah dilakukan cross check ke pihak perbankan ternyata mereka salah melakukan pembebanan ya. Harusnya mungkin 175 ini miliknya perusahaan lain ya atau nasabah lain, ternyata dibebankan oleh perusahaan, sehingga yang harus melakukan koreksi atas cek tersebut adalah pihak perbankan, yaitu harus menambahkan akun cash mereka atau akun kas pihak perusahaan sebesar 175 yang disebabkan dari error. Apakah perlu dilakukan penyesuaian? Perlu, tetapi yang melakukan penyesuaian adalah pihak perbankan, bukan pihak perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini yang disebut dengan bank reconciliations dari transaksi yang sudah kita pelajari satu persatu ya. Di sini ada keterangan balance per bank statement at the end of period. Ini adalah saldo perbankan, saldo dari pihak perbankan nilainya $22.190. Kemudian ada penambahan akibat deposit in transit atau perusahaan sudah menyetorkan hanya saja belum terrecord dalam bank statement. Ini menambah sifatnya sebesar 3.680. Kemudian ada bank error ya, tadi bank tiba-tiba membebankan 175.000. Oh, ternyata transaksinya tidak ada ya, atau salah melakukan pencatatan sehingga pihak bank harus mengembalikan nominal 175.000 ini ke dalam pencatatan keuangan perusahaan si Nugget ya. Sehingga jumlah penambahannya adalah 3.855, kemudian saldo sementaranya adalah $26.045. Nah, kemudian di sini ada deduction atau ada pengurang yaitu outstanding check yang belum dicairkan oleh lawan transaksinya perusahaan, sehingga pihak perbankan perlu melakukan pengurangan sebesar $5.001. Nah, sehingga correct cash balance-nya yang harusnya tercatat di dalam perbankan itu $21.044. Nah, kemudian
pihak perusahaan pun perlu melakukan adanya penyesuaian. Apakah betul nilainya 2502 atau sebenarnya terjadi penambahan atau pengurangan ya? Ini balance per book ini diperoleh dari buku besarnya perusahaan, bisa saja berasal dari cash in bank ataupun penambahan dari cash on hand juga apabila ada ya. Di sini tidak ada informasi mengenai hal itu sehingga kita menggunakan akun cash in bank yang dimiliki oleh perusahaan dengan nominal 20.502. Dan di sana ada penambahan berupa interest atau bunga yang dikumpulkan oleh perbankan yang tadi kita dapatkan dari sebuah obligasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka dia sifatnya kalau ada peningkatan revenue itu otomatis akan menambah jumlah kas nilainya $600. Kemudian error in recording check yaitu berarti kesalahan dalam mencatat cek ya tadi mencatat terlalu besar atau uh, apa ya namanya overstated ya maka sorry kemudian sorry ini overstated ya tadi sorry kemudian dia harus dilakukan penambahan 180 sehingga saldo sementara adalah 780 sorry ini 780 itu berasal hanya dari penambahannya saja untuk saldo sementara 20.502 ini ditambahkan dengan 780 ketemu saldo 21.283. Nah, kemudian di pencatatan perusahaan juga perlu dilakukan adanya pengurangan. Pengurangan berasal dari biaya jasa perbankan nilainya $18. Kemudian ada cek yang dikembalikan ya, yang tidak bisa dicairkan oleh perusahaan sehingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 220 sehingga saldo sementara setelah 21.282 dikurangkan dengan 238 ketemu $21.044 dan teman-teman bisa melihat keduanya memiliki nominal yang sama atau balance sehingga ini bisa diartikan bahwa bank reconciliation-nya sudah betul ya. Apabila terjadi selisih, teman-teman harus melakukan pengecekan lagi di mana letak kesalahan yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian ini adalah summary dari uh, adjusting entries atau jurnal penyesuaian yang teman-teman lakukan ya. Yang pertama, dia digunakan untuk mencatat adanya interest atau bunga yang diterima dari Sequoia Company yang berasal dari bond ya. Cashnya bertambah $600, kemudian interest revenue bertambah di kredit $600. Kemudian yang kedua, untuk membenarkan kesalahan dalam pencatatan cek nomor 737.322, cashnya bertambah sebesar 180 dan account payable-nya bertambah sebesar 180. Kemudian yang ketiga, untuk mencatat adanya pembebanan atas jasa bank boleh dimasukkan ke dalam office expense atau bank service charge ya. Kalau misalnya perusahaan menggunakan akun bank service charge, teman-teman menggunakan akun tersebut boleh ya. Jadi ini bisa berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dan nominalnya di sini adalah $18, maka kreditnya cash $18. Dan kemudian penyesuaian yang terakhir itu adalah untuk mencatat customer check return NSF atau berarti ada cek yang tadi tidak bisa dicairkan oleh pihak perbankan karena jumlahnya yang tidak mencukupi, saldonya tidak mencukupi dari lawan transaksi kita sehingga perlu kita tambahkan bahwa ada account receivable yang masih belum terbayar sehingga account receivable-nya perlu didebit kemudian kasnya dikredit sebesar $220 juga gitu. Dan ini adalah akhir dari pembelajaran rekonsiliasi kas dan bank. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Silahkan ditanyakan pada saat pertemuan minggu depan ya. Kemudian tidak lupa saya memberikan penugasan juga. Penugasannya sudah saya lampirkan di file lain yang bisa teman-teman download selain dengan PPT yang saya lampirkan juga. Silahkan di-download di Elena. Kemudian untuk submitnya di tanggal 23 Februari ya teman-teman tahun 2025 di maksimal jam 10 malam. Jadi silahkan dikumpulkan sebelum jam ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan disaksikan videonya. Jangan lupa di screenshot sebagai bukti kehadiran teman-teman.
bukti kehadiran akan saya tutup di hari Jumat ya. Jadi akan ada 3 hari teman-teman bisa menyaksikan video saya hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Dan semoga penjelasan saya bisa teman-teman rangkum dengan baik. Apabila sekali lagi ada pertanyaan yang perlu teman-teman klarifikasi kepada saya, silakan sampaikan di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.